ditanya omset, kita mungkin udah di atas 5M. Tapi sekali lagi, jangan melihat segala sesuatu usaha itu dari omsetnya, tetapi kebermanfaatannya buat di masyarakat gitu. Apakah Anda bikin usaha bermanfaat buat masyarakat? Nah, sekali lagi ini karena kita ada di tengah masyarakat, kita orang Jakarta, kita pengen menunjukkan eksistensi Jakarta. Yang kedua juga buat ibadah, karena mempersiapkan ibadahnya. Omset ini hanya sebagai bonus gitu, bonus. Mudah-mudahan dengan omset naik, semangatnya akan naik untuk bisa sedekah, untuk bisa beribadah. Itu aja tujuannya. Ini sebuah pertanyaan sebenarnya hampir semua orang, bahkan saya punya orang tua juga, ngapain sih pelihara sapi, yang mau punya ilmunya, punya apanya. Kita punya keyakinan sekarang ini segala sesuatu bisa diakses. Pertama, saya banyak belajar ketika melihara sapi itu atau hewan ini, itu dari online, YouTube, Instagram, baca-baca media sosial dan lain-lainnya. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu ilmu utama. Yang kedua, kita datangilah para peternak, masuk ke dalam komunitasnya, paguyuban dan lain-lain. Kita sharing dan lain-lain, ikut pelatihan-pelatihan. Dan yang tidak kalah pentingnya, basic saya kesehatan manusia, kesehatan masyarakat. Ini hampir sama dengan kita juga sama memelihara hewan gitu, kesehatan perlu terjaga, karena bagaimanapun ini hewan bernapas yang setiap hari harus dikasih makan, setiap hari juga harus dikasih minum, harus ada nutrisi, dirawat dengan baik, sama seperti manusia. Jadi banyak ilmu-ilmu yang dari bangku kuliah atau apa sedikit membantulah untuk pengembangan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat naik kelas. Perkenalkan, saya dengan Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif. Usia sudah 40 tahun. Saat ini saya memiliki usaha penggemukan sapi, khususnya di kandang sapi Betawi Muda di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ya, ini kandang kami berada di tengah-tengah kota yang saat ini untuk kapasitas kurang lebih sekitar 300 ekor. Dan ini sudah berdiri sejak sudah 8 tahun, hampir 9 tahun lah. Dulu awalnya itu cuman hobi saja, hobi kambing, melihara, ternakin, ternyata anaknya banyak, lalu kan ada permintaan sapi, kita belilah sapi 8 ekor habis. Akhirnya kita fokuskan sapi karena permintaan sapi malah lebih bagus. Dan ya akhirnya sekarang nih mayoritas sapi, kambing hanya pelengkap saja, sapi dan kerbau lah sekarang. Jadi peluang itu ada tuh karena ada kesempatan dan ada kebetulan. Jadi tidak kita prepare kayak gini, enggak ya, akhirnya bisa seperti inilah. Jadi kalau ditanya bagaimana ya, karena ada kesempatan dan ada kebetulan saja. Kalau untuk background, sebenarnya kami ini di keluarga ini sebenarnya hampir semuanya berwirausaha, dalam hal ini berdagang. Tetapi memang saya sendiri secara pendidikan kuliah di UI pada saat itu di kesehatan masyarakat. Karena memang jiwa dagang ini tetap ada dalam keluarga, maka kita mencoba melalui peruntukan tetap berdagang tetapi dengan bisnis yang lain. Keluarga ini banyakkan bisnis ayam, bebek, sayuran. Nah, saya mengambil option lebih ke arah sapi dan kambing gitu. Jiwa dagang itu tumbuh ya karena orang tua gitu, karena dalam keluarga kita juga bukan dari keluarga yang ada, tetapi karena semuanya berdagang ya akhirnya jiwa dagang itu ada dengan sendirinya. Sebenarnya kenapa akhirnya dulu itu mulai merambah ke sapi, karena ternyata daya tahan untuk sapi itu lebih bagus dibandingkan kambing. Kambing memang permintaan banyak, tetapi sapi juga daya tahan tubuhnya lah lebih kuat. Akhirnya kita melihara sapi 8 ekor, lalu karena di tahun selanjutnya ada permintaan banyak, kita kandang kambing kita kurangin, sapi yang akhirnya kita banyakin. Jadi ya dari 8 jadi 50, jadi 60, dan akhirnya sampai kemarin ditembus di 300, lebih dari 350. Ini by proses semuanya lah, nggak ada yang instan. Tapi sekali lagi yang saya menunjukkan ya segala sesuatunya ini kita butuh tingkat semangat, butuh motivasi, butuh juga jiwa dan mental yang kuat lah. Sahabat naik kelas, karena yang kita rawat ini hewan bernapas itu sama seperti manusia, ini makhluk hidup yang perlu makan, perlu vitamin, perlu tempat buat dia tidur dan lain-lain. Maka segala sesuatu kita coba kita kasih pakan di sini, rumput, hijauan, lalu juga ada comboran, minum dan lain-lain, serta vitamin kebutuhannya. Karena memang bernapas ada, kita juga ada titik terendah kita gitu. Titik terendah kita ya ketika hewan yang kita rawat sakit lalu dipotong, itu adalah
mental kita. Mental kita, wah nih yang kita rawat sakit nih, padahal ini hewannya lumayan harganya. Kita potong harganya paling daging dapat berapa. Tetapi ada yang menjadi titik terendah peternak khususnya di Indonesia. Saya sendiri ngalamin, yaitu penyakit mulut dan kuku PMK. Ini 2022 menjadi titik terendah seorang peternak, semua menangis. Saya di sini juga sama mengalami menangis karena kenapa? Hewan yang kita sayangi, kita udah rawat lama, kena penyakit PMK, kakinya luka, mulutnya juga tidak bisa makan dan lainnya, ambruk, akhirnya harus kita potong. Ketika udah saat itu potong, harganya nggak ada tandingannya, hewan-hewan besar dipotong dihargai sedikit. Itu menjadi titik terendah kita. Itu kerugiannya lumayan lah. Saya kalau mengalami pada saat itu sudah sampai nilai M lah, miliar, karena ada berapa puluh ekor yang harus kita potong, padahal itu sudah di booking oleh para sohibul kurban itu. Tapi sekali lagi itu menjadi motivasi karena memang PMK 2022 belum ada vaksin. Ini sudah lama hilang di tanah Indonesia, tapi ada lagi ya, ini menjadi tugas besar yang akhirnya sekarang vaksin sudah ditemukan, hewan sudah sehat. Jadi bagi saya 2022 itu titik nadir terendah seorang peternak lah. PMK ini bukan hanya kita, hampir seluruh Indonesia, para peternak khususnya di Pulau Jawa, Sumatera ini ngalami hal yang sama. Bagaimana kita bangkit sekali? Kita percaya bahwa Allah itu memberikan kita cobaan, pasti akan ada juga Allah memberikan kita senyuman, dan alhamdulillah itu bisa kita lewati semuanya. Sekarang vaksin sudah ada, lalu kita juga mulai menemukan pola-pola baru. Alhamdulillah PMK bisa ditanggulangi. Jadi bagaimana kita memulainya? Ya pada saat itu kita mulai dengan doa dulu, karena itu sudah menjadi, ya bisa dibilang hancurnya sebuah orang peternak, semuanya hampir sama. Jadi kita yakin kita masih punya keluarga, kita masih punya customer yang memberikan semangat-semangat, yang akhirnya kita mulai dari nol lagi. Ya alhamdulillah semuanya terbayar dengan lambat laun. Kita sudah bisa, pada saat itu hutang juga saya banyak, jadi ya alhamdulillah bisa terbayar sedikit demi sedikit lah. Sahabat naik kelas, orang selalu bertanya, Jakarta kok bisa beternak, pakannya dari mana, rumputnya dari mana? Emang bisa? Itu hampir semua pertanyaan itu ada, hampir semua. Ini sebuah edukasi yang perlu kita framing, ini kita rubah, bahwa ternyata di Jakarta itu bisa loh beternak, tidak kalah dengan di luar Jakarta ya. Jakarta ini menjadi pusat kurbannya di Indonesia. Pasti Jakarta lebih banyak berkurban, tapi jangan salah, karena memang kebutuhan kurban banyak ya, mau nggak mau kita memanfaatkan peluang itu. Jadi di Jakarta itu rumput itu banyak sebenarnya, hijauan itu banyak. Ketika kita di pinggir-pinggir jalan atau di tanah-tanah kosong itu banyak hijauan, itu bisa kita aritin. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pakan tambahan, ampas tahu. Jakarta pasti pusatnya pabrik tahu, beda dengan yang lainnya. Kalau di Jawa pabriknya sedikit, yang melihara banyak, maka ampasnya agak mahal. Tapi di Jakarta ampasnya itu banyak, pabrik-pabrik banyak, yang akhirnya tidak termanfaatkan, kita ambil, kita melalui kerjasama. Jadi pakan tambahan juga banyak di Jakarta. Dan satu lagi, kita di tengah kota, ya ini masyarakat banyak, bisa nggak kandang yang nggak bau? Alhamdulillah kita buktikan tidak bau, tidak berbecek, dan tidak ada lalat. Jadi itu yang menjadi framing kita di tengah kota. Lalu bagaimana dengan pakannya? Kita sama dengan yang lainnya. Ini hewan kodratnya adalah makan hijauan karena dia ruminasia, maka kita kasih hijauan. Jadi pagi itu kita combor, ampas tahu, onggok, sentrat, dan premix. Lalu siang juga combor, sore baru kita kasih hijauan, dan malam kita kasih hijauan. Jadi 4 kali makan. Mandi itu 2 kali. Pagi kita mandi pada subuh sekitar jam setengah 6, jam 6 itu kita udah mandikan sapi semuanya bersih sehat. Lalu sore nanti jam 4, jam 5 kita mandikan lagi. Jadi kesehatan hewan terjaga. Lalu pemberian vitamin sebulan sekali. Lalu juga ada obat cacing 3 bulan sekali. Jadi segala pemenuhan hak-hak hewan kita tetap penuhi. Jadi tugasnya dia hanya makan tidur aja. Nah, itu yang tadi akhirnya saya merubah mindset, Jakarta bisa beternak loh gitu. Kita ini kandang ini di Jakarta yang otomatis tiap hari ada hewan di sini. Orang bisa melihat perkembangan itu. Jadi banyak di kandang ini yang pada booking, jadinya dari jauh-jauh hari sudah booking. Dia booking hari ini untuk nanti hari kurban. Dia bisa melihat progres itu, perkembangan hewan. Setiap mungkin Sabtu Minggu weekend ngajak anak, istrinya, keluarga sambil liburan lihat hewan ternak. Ini menjadi nilai plus buat kita yang ada di Jakarta. Kalau di pinggir jalan, misal dagang dadakan, itu kan sapi dari pasar dibawa ke pinggir jalan, sapi itu stres. Bobotnya pasti susut. Nggak mungkin nggak, karena biasa
enak tinggalnya, toto di pinggir jalan. Bising sapi juga udah mulai rusak lah. Nah kalau di sini tidak, dia beli sekarang itu berkembang kan, kenaikan, sapi tadi dirawat, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nyaman juga pakai karpet, bawahnya tidak licin. Itu yang akhirnya customer loyalty dari tahun ke tahun akhirnya mau di sini gitu, karena dia melihat perkembangan. Lalu juga kita ngirim dekat-dekat kan Jabodetabek, jadi ketika datang ke sana hewan sehat, bersih, malah bobot bertambah. Itu menjadi nilai plus buat Sohibul Kurban. Kalau ditanya berapa banyaknya, alhamdulillah kita terjadi perkembangan terus. Akhirnya ada kenaikan-kenaikan, orang semakin tahu, semakin lama orang cenderung nanti akan beli ke kandang dibandingkan di lapak pinggir jalan. Nah tadi gitu ada nilai plusnya. Alhamdulillah kemarin sampai di 310 ekor kita lepas. Ya kalau ditanya omset ya nanti bisa kali sendirilah. Alhamdulillah udah di atas MMN lah gitu. Dan ini menjadi semangat kita, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa tingkatkan lagi gitu. Ini tips buat semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagaimana kita memulai usaha peternakan ini? Satu, yang paling penting adalah kita jujur dulu gitu. Jujur ini dalam segala hal kita jujur, karena ini yang akan membangun citra kita. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Silaturahim ini dalam hal koneksi, jaringan, lalu juga keilmuan, kita bisa sharing dari manapun. Yang tidak kalah penting adalah pendanaan. Jadi bagi teman-teman ketika sudah ada punya dana, punya ilmu tadi, punya jujur, lalu punya keilmuan dan lain-lain, pendanaan ini juga penting. Jadi kalau usaha, nggak ada sebenarnya usaha yang instan gitu, nggak ada yang instan, hanya mie instan. Nggak ada usaha juga yang jago cuman ayam. Jadi bagi kami semua usaha itu semuanya dari nol, jangan melihat titik tertingginya tapi bagaimana prosesnya. Dan yang paling penting dari wirausaha ini adalah mental. Saya punya usaha dulu kecil, banyak dicibir masyarakat, oh mau ngapain berternak, bisa atau tidak, oh ini bawa atau apa, emang bisa ya gini-gini di tengah kota. Lalu ketika hewan tadi sakit, dipotong dan lain, kita tidak ada gaya mental, kita diadu lagi. Dan terakhir adalah ketika kita menahan komplain dan lain-lain, mental kita. Jadi kalau tidak punya mental, jangan jauhilah gitu. Kita ini tinggal di Indonesia, kebutuhan kurban itu akan selalu ada. Selagi kita muslim masih merayakan hari kurban, hari Idul Adha, ada lebaran haji dan lain-lain, kurban itu akan selalu ada. Itu yang pertama yang memotivasi. Yang kedua, kita ini mempersiapkan orang untuk beribadah. Ketika dia berkurban dengan ibadah, dengan berkurban sapinya yang bagus, sehat, itu ada kepuasan tersendiri. Ini yang akhirnya menjadi motivasi. Yang ketiga, silaturahim. Bagaimanapun dengan adanya kandang seperti ini, saya bisa bersilaturahim dengan siapa saja. Ini yang akhirnya memotivasi kita untuk terus berusaha. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya orang Betawi itu punya karakter jarang sekali yang mau usaha. Yang akhirnya kita ingin menunjukkan bahwa Betawi juga bisa berwirausaha. Anak-anak Betawi tidak termarginalkan. Dan yang terakhir, kita nih di tengah kota pengen menunjukkan eksistensi bahwa kita anak Betawi putra Jakarta bisa juga loh beternak dibandingkan mungkin pemuda-pemuda yang lain. Dan ini yang kita tunjukkan. Jadi semangat motivasi itulah yang akhirnya menjadi daya tarik untuk utama kita. Di sisi lain gini ya, nggak tahu kenapa dibandingkan negara lain, Indonesia ini sangat peduli dan sangat royal untuk keperluan agama. Itu, dan saya meyakini gitu, semakin banyak kita bersedekah, semakin kita banyak berinfak dan lain-lain, balasannya itu akan, dan kita percaya itu gitu sebagai seorang muslim. Dan ketika Covid kemarin, Indonesia paling peduli dengan saudaranya, kita sumbangan dan lain-lain. Nah itulah yang akhirnya memotivasi. Ketika Covid, orang tidak ada haji, uang-uang itu dilarikanlah ke kurban untuk bisa dia bersedekah dan lain-lain. Dan itu yang akhirnya bahwa kekuatan Indonesia itu ada di guyup rukunnya. Itu yang nggak bisa di negara lain bayangkan. Itu kita kayak membantu Palestina, kita pasti Indonesia tuh sangat peduli sama muslim itu. Ya prinsipnya tetap aja, karena kita punya anak istri, kerja keras. Oh udah kerja keras ini, kalau percuma lu bangun tidur, kita kan nggak bisa bangun istana dan ngesep jangan sekejap, tidak. Artinya ketika kita bangun istana, ya kita butuh semen, kita butuh pasir, kita butuh besi. Dalam hal ini ya semuanya butuh kerja keras. Jadi itu yang pentingnya. Dan bagi saya ada moto ya, perjuangan itu memang pahit tapi surga itu manis. Itu yang selalu saya pegang dari dulu. Kita untuk ibadah segala sesuatunya butuh uang. Jadi ibadah
ibadah ini ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kalau kita puasa itu tidak terlihat oleh orang. Kita mungkin sholat dan lain, tapi ada puasa yang harus terlihat. Kita haji harus terlihat, uangnya pasti butuh pengorbanan besar. Kita kurban juga butuh uang besar. Lalu juga kita mengaji tetap aja ngeluarin uang dan lain-lain. Bahkan kita sedekah pun, infak dan lain butuh ini. Jadi ibadah itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, yang terlihat ini bagaimanapun kita harus penuhi. Nah, makanya dengan kita usaha kayak gini, mudah-mudahan ibadah kita menjadi lebih tambah gitu. Pembelajaran apa yang kita dapat selama proses ini? Saya di sini mengalami berbagai proses tempaan. Ya, tidak ada yang semuanya berjalan mulus, ada kerikil-kerikil lah gitu. Tetapi ada ilmu yang kita bisa dapatkan karena kita mengalami berbagai proses tadi, bertemu dengan banyak orang yang membeli. Ini customer ini berbagai macam latar belakang, background dan lain-lain. Ada artis, ada pejabat, ada politisi, ada yang pedagang, pengusaha dan lain. Semua basic kita temui. Akhirnya ketika kita ngobrol, ada kepuasan tersendiri, kepuasan sendiri yang akhirnya kita bisa secara psikologis mempelajari orang. Jadi ketika kita ada di sini, kita bisa tahu karakter semua orang, itu kita ngomong. Maka pelajaran apa yang kita dapatkan, yang akhirnya ini kita menambah diri kita untuk mengevaluasi diri kita ketika ngadapin orang, ketika ada apa, ilmunya semua kita dapat. Dan ketika kita bisa ngobrol dengan siapapun, itu ilmu dengan sendirinya bertambah. Itu yang tidak kita dapatkan dimanapun. Saya dengan Bang Latif dari Kandang Sapi Betawi Muda di Jalan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Handphone saya 0811512200. Ya, silakan sahabat naik kelas semuanya. Mudah-mudahan naik kelas bisa menjadi inspirasi, naik kelas menjadi lebih kreatif lagi untuk bisa mengedukasi masyarakat melalui peternakan, perikanan, dan pertanian. Ini naik kelas versi saya, silakan temukan naik kelas versi kalian semua.